Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Ruspita dengan NPM 210400056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana non alam dan sosial. Jadi, yang pertama yaitu ada bencana non alam. Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan juga wabah penyakit. Yang selanjutnya bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga contohnya seperti teror. Selanjutnya, di sini yang pertama itu ada kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kegagalan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. Penyebabnya yaitu yang pertama itu ada karena kebakaran, lalu ada kegagalan atau kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi, ada juga kesalahan prosedur pengoperasian pabrik atau teknologi, kerusakan komponen, kebocoran reaktor nuklir contohnya, dan juga yang terakhir ada kecelakaan transportasi di darat, laut, ataupun udara. Selanjutnya ada yang kedua yaitu kegagalan modernisasi. Modernisasi merupakan upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern. Jadi, kegagalan modernisasi diartikan sebagai kegagalan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup berdampingan. Tidak setiap lapisan masyarakat bisa menghadapi era modernisasi, hanya masyarakat tertentu yang bisa bertransformasi dari keadaan yang kurang maju ke arah yang lebih baik. Kemiskinan juga salah satu contoh bentuk dari bencana kegagalan modernisasi. Selanjutnya, ciri-ciri modernisasi yang pertama yaitu masyarakatnya sangat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meringankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adanya perubahan pada alat transportasi yang lebih canggih. Yang ketiga ada banyak terjadi perubahan pada unsur-unsur dan norma masyarakat. Yang keempat itu ada transformasi demokratis dalam setiap politik telah membuka peluang bagi tindakan kolektif rakyat. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatnya sikap individualisme dan disiplin diri yang tinggi, dan yang terakhir itu adanya diferensiasi dalam hal tenaga kerja. Jadi yang ketiga selanjutnya itu ada epidemi atau wabah penyakit. Bencana pandemi merupakan wabah penyakit yang meningkatkan angka kesakitan dan kematian di wilayah yang sangat luas dan yang berpotensi menyebabkan kehancuran ekonomi, sosial dan juga politik secara tiba-tiba yang melebihi kemampuan masyarakat berdampak untuk menanggulanginya dengan sumber daya mereka sendiri. Contohnya mungkin yang pernah kita alami yaitu seperti COVID-19. Yang keempat yaitu ada konflik antar kelompok. Menurut Hanurawan pada tahun 2011 mengemukakan bahwa konflik adalah situasi yang menunjukkan ketidaksesuaian aktivitas, perasaan, tujuan, dan niat di antara pihak-pihak yang ada dalam suatu interaksi sosial. Konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara yang bisa kita kenal yaitu merupakan suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras. Yang kelima yaitu ada teror. Teror ini merupakan aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau bisa juga menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.